Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, malam ini aku akan bawakan kisah misteri dengan judul Kutukan Sarebu Lelembut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, siapkan kopi dan cemilan, karena cerita ini panjang, mencekam, dan sangat kelam. Kalau sudah siap, yuk kita lanjut ke ceritanya. Di Jawa Barat, ada mitos lama tentang kutukan yang paling ditakuti orang kampung. Kutukan yang tidak memanggil satu setan, tapi 1000 lelembut untuk menghancurkan siapa saja yang melanggar batas. Dan malam ini, aku akan membawakan kisah nyata dari sebuah desa di Tasikmalaya tentang seorang pemuda yang tanpa sengaja membangunkan kutukan itu dan membuat seluruh keluarganya jadi tumbal. Kutukan Sarebu Lelembut, Tasikmalaya, 1997. Pada tahun 1997, seorang pemuda bernama Banu, 19 tahun, tinggal di sebuah desa terpencil di Tasikmalaya. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Sum, dan adiknya Nisa, umur 9 tahun. Desanya dianggap aneh karena memiliki hutan keramat bernama Lebak Miring. Warga percaya hutan itu dijaga oleh 1000 lelembut yang dilepas oleh seorang kiai sakti puluhan tahun lalu untuk mengusir kolonial. Sejak kecil, Banu dilarang mendekati hutan itu. Kalau malam Jumat, jangan keluar rumah. Jangan lewat dekat pohon besar itu. Jangan ganggu apapun di sana. Banu selalu menertawakan, menganggap itu cuma cerita kampung. Malam Jumat Kliwon, Banu dan 3 temannya, Wira, Deden, dan Imam, pulang dari pesta kecil di rumah warga. Mereka lewat jalan pintas yang melewati pohon besar. Di bawah pohon itu, terlihat gentong tanah liat tua setengah terkubur. Wira berkata, ini apa ya? Kayak tempat sesajen." Banu menjawab, "Buka aja, kali ada uang." Deden melarang, "Jangan Ban, itu punya lelembut, balik." Tapi Banu tetap mendekat. Ia menendang gentong itu hingga pecah. Dari dalamnya, tercium bau busuk seperti bangkai tua. Dan ratusan belatung berjatuhan, bercampur rambut hitam dan serpihan kuku manusia. Teman-temannya menjerit, kabur, tapi Banu hanya tertawa jijik. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun pohon bergetar. Ada suara seperti ribuan bisikan. Bisikan itu berkata, "Kabuka, kabuka, kabuka." Dan malam itu, sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, terbuka. Sejak malam itu, keluarga Banu mengalami kejadian aneh. Di rumah, terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di atap. Suara orang menangis di dapur, suara telapak tangan menggaruk dinding. Nisa sering bangun malam, menunjuk sudut kamar. "Ibu, ada orang berdiri di sana." Bu Sum melihat, ada bayangan berlutut, rambut menjuntai sampai lantai. Dan ketika lampu dinyalakan, bayangan itu lari seperti binatang, menghilang di lorong. Malam keempat, Banu pulang lewat pohon itu seorang diri. Ia merasa seperti diikuti. Ketika menoleh, ia melihat ratusan sosok kecil menggantung di dahan pohon. Tubuh mereka kecil, kurus, mata merah menyala. Suara mereka seperti anak-anak. "Main, main sama kami." Banu lari sekencang-kencangnya. Tapi suara itu mengikuti sampai rumah. "Main, main, main." Seminggu kemudian, gangguan semakin jelas. Benda-benda bergerak, piring jatuh sendiri, cermin retak. Dan setiap pukul 3 pagi, terdengar suara ribuan kuku mencakar landai. Suara itu seperti makhluk yang merayap masuk dari bawah rumah panggung. Suatu malam, Banu membuka pintu kamar.
Di ruang tamu, ia melihat puluhan sosok kecil merangkak di lantai, berebut masuk ke kamar Nisa. Tubuhnya seperti anak-anak, tapi wajahnya rusak, busuk, matanya bolong. Banu menjerit, "Pergi, pergi!" Namun makhluk itu hanya menoleh dan senyum memperlihatkan gigi tumpul berdarah. Ibu Banu memanggil seorang dukun tua, Ki Arsa. Ki Arsa marah besar ketika mendengar Banu menendang gentong di bawah pohon. "Kamu buka pintunya, Ban. Itu tempat menyegel 1000 lelembut." Banu berkata, "Saya tidak tahu." Ki Arsa teriak, "Mereka lapar dan mereka ingin pulang." Ritual dilakukan malam itu, tapi ritual gagal. Ki Arsa muntah darah, lampu pecah, angin berputar, dan sebuah suara besar bergema dari luar rumah. "Balikan Nu dicokot." Malam berikutnya, Nisa hilang. Pintu kamarnya terbuka, jendela pecah. Di lantai ada tapak tangan kecil berlumur darah menuju hutan. Bu Sum histeris. Warga desa membantu mencari. Mereka menemukan Nisa di bawah pohon besar, telanjang, matanya kosong. Tubuhnya penuh luka gores kecil, seperti digigit serangga. Dan di punggungnya ada tulisan dengan darah. Hiji, yang berarti 1. Banu paham. Nisa adalah korban pertama. Ki Arsa datang lagi, membawa puluhan sesajen. Ini bukan soal mengusir, ini soal menutup kembali pintu yang kamu buka. Ritual terakhir dilakukan di bawah pohon. Tapi ketika doa mulai dibacakan, ratusan sosok kecil mencerjam, memadamkan lilin, memukul gong, merobek kain putih. Suara tangis, tawa, jeritan bercampur. Di tengah kekacauan, sosok besar setinggi 3 meter muncul. Tubuhnya kurus, kaki terbalik, jahang panjang. Wajahnya putih polos tanpa mata. Suaranya seperti ribuan mulut berbicara bersamaan. "1000, ambil 1000. Makhluk kecil menyerbu, menarik tubuh Banu, menggigit dagingnya, menyobek kulitnya. Banu menjerit sampai suara hilang. Dan di tanah tertulis angka dengan darah. Hiji, 2, 3. Banu ditemukan tanpa organ, tubuhnya hancur, seolah-olah dimakan oleh binatang. Rumah keluarganya dibakar. Bu Sum pindah ke kota lain. Warga desa menutup jalan ke hutan. Pohon besar ditutup pagar bambu. Dan sampai hari ini, setiap malam Jumat, warga melihat ratusan mata merah menyala di balik pepohonan. Mereka berbisik, 1000 lelembut masih berkeliaran, karena pintunya tidak pernah benar-benar tertutup. Mitos lama di Jawa Barat bukan sekedar cerita dongeng. Banyak di antaranya muncul karena ada kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Kutukan 1000 lelembut diawali oleh satu kesalahan kecil, tapi berakhir dengan nyawa yang tidak bisa kembali. Jadi kalau kamu melihat tempat yang terlihat seperti bekas sesajen, jangan disentuh, jangan ditendang, jangan dilanggar. Karena kamu tidak tahu apa yang dijaga di dalamnya.